Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul-Nya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kita masih membahas tentang akidah tauhid dan kita juga masih membahas tentang tauhidul asma'i was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya dengan menetapkan nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya, tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk aslinya dan tanpa kita mempertanyakan bagaimana hakikatnya, serta tanpa kita menolak sebahagiannya, mengingkarinya, dan juga tanpa kita melakukan pentakwilan, pentahrifan, itu memalingkan makna serta lafadz dari nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menyebutkan contoh-contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengannya. Kita akan menyebutkan beberapa sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sifat tersebut untuk dirinya, baik itu di dalam kitab Allah Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan sebutkan sifat tangan, sifat kedua tangan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sifat kedua tangan itu bagi dirinya.
yang merupakan kedua sifat ini merupakan sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu bersifat dengan sifat ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya kedua tangan tersebut. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan berdasarkan penetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedua tangan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyerupai tangan-tangan makhluknya, yang tidak sama dengan tangan-tangan para hambanya. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya ini merupakan sifat zatiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Di dalam kitabullah Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama salafus saleh dahulu mereka bersepakat untuk menetapkan hal ini. Beberapa dalil berikut ini akan kita sebutkan. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan iblis laknatullah alaih. Dalam surah Sad ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman kepada iblis laknatullah alaih, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat zatiyah berupa tangan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan Adam alaihissalam itu dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Dan ini adalah kekhususan bagi Nabi Adam. Bagi Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah telah menetapkannya di dalam kitabnya. Contohnya di antaranya adalah surah Sad ayat 75 ini. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menetapkan sifat itu baginya. Demikian. Tentunya kembali kita ulangi dan kita tegaskan selalu dan senantiasa kita tegaskan. Ini berulang-ulang agar ini menjadi sebuah hal yang terpatri di dalam diri kita. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan karena Allah yang menetapkan untuk dirinya kedua tangan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyamakan dengan makhluknya, dengan tangan-tangan makhluknya, dan tanpa kita membayangkan bagaimana bentuknya, dan tanpa kita bertanya bagaimana bentuk aslinya, hakikatnya, dan tidak boleh bagi kita untuk menolaknya. Demikian pula tidak boleh lancang bagi kita tidak boleh kita lancang untuk mentakwilkannya, memalingkan kepada makna yang lainnya, merubah maknanya. Seperti contohnya sebagian orang yang mereka merubah makna tangan ini, lafaz tangan ini kepada makna kekuatan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila andaikan kedua tangan lafadznya ini diterima namun dipalingkan maknanya kepada kepada kekuatan, tangan itu dipalingkan kepada makna kekuatan,
Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, tindakan ini merupakan tindakan takwil, ya, tanpa adanya dalil. Kemudian konsekuensi dari pemahaman ini yaitu memalingkan makna tangan kepada kekuatan. Nah, ini bentuk takwil yang tanpa dalil dan ini tercela. Kemudian yang kedua, ya, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan dua kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala cuma memiliki dua kekuatan? Demikian. Atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua kekuatan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini konsekuensi yang juga batil. Ya, seperti itu. Dan penyebutan ini, firman Allah ini menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Berbeda dengan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat orang-orang tua kita. Ya, kita terlahirkan. Ya, ada proses, ya, penggabungan antara mani ayah dan ibu kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tentunya keutamaan dan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya kedua tangan baginya, tentunya adalah kedua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa kita menyamakan dengan tangan-tangan makhluknya, tangan-tangan hambanya, tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk aslinya, tanpa kita mempertanyakan bagaimana hakikatnya, dan tanpa kita berani untuk menolaknya. Begitu juga tanpa kita lancang untuk mentakwilkannya, memalingkan kepada makna yang lainnya. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalil hadis, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ia mengatakan, Ja'a habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a habrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad au ya Abul Qasim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, datang seorang ulama dari ahlul kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, innallaha yumsikus samawati yaumal qiyamati ala isba'in wal ardina ala isba'in wal ma'a was sara ala isba'in wa sa'iral khalqi ala isba'in summa yahizzuha fayaqulu anal maliku. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ia mengatakan kepada
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Allah Ta'ala menahan langit pada hari kiamat pada satu jemari, pada satu jari, dan menahan bumi itu pada satu jari. Air demikian pula pepohonan ya itu pada satu jari, dan seluruh makhluk juga pada satu jari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menggenggamnya. Fayaqulu, sembari Allah Subhanahu wa taala mengatakan anal maliku, akulah raja di raja. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-habru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa karena begitu takjub terhadap apa yang dikatakan oleh ulama dari ahlul kitab ini, tasdiqan lahu, ya, karena membenarkan apa yang diucapkannya. Summa qara'a, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 67. Allah mengatakan yang artinya tidaklah mereka, yaitu ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, tokoh-tokoh agamanya, tidaklah mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Sementara bumi itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Demikian pula langit-langit Allah gulung dengan ya tangan kanannya. Maha suci Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya memiliki tangan, bahkan jari jemari. Yang menetapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Muqsim, bahwasanya ia pernah melihat Abdullah bin Umar menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'khudullahu azza wa jalla samawatihi wal ardihi biyadaihi fayaqulu anallah wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha anal malik hatta nadartu ilal mimbari yataharraku min asfali syai'in minhu hatta inni la aqulu ya usaqitu huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengambil langit-langit dan buminya dengan kedua tangannya. Ya. Kalau dalam ayat disebutkan ya langit itu Allah gulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan anallah, akulah Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggenggam ya jari jemari beliau dan beliau melepaskannya. Demikian.
ingin memberikan bentuk ilustrasi. Walaupun kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan bentuk ya contoh gerakan yang ini bukan dalam rangka untuk menyamakan seperti itu ya. Untuk menyamakan zat dengan zat tapi menyamakan perbuatan dengan perbuatan seperti itu ya. Anal maliku, akulah al-malik, yaitu raja di raja. Sampai-sampai aku melihat kepada mimbar yang bergerak-gerak ya dari sampai bawahnya ya. Hingga aku pun mengatakan, apakah Rasulullah akan terjatuh? Demikian ya. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Nah, ini kekhawatiran dari Abdullah bin Umar karena mimbar tersebut ternyata bergerak-gerak ya, bergerak-gerak karena gerakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ingin ya, memberikan gambaran kepada para sahabat ya, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya menggenggam dan menggulung ya langit seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kita kembali katakan bukanlah ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Ya. Bukan menyamakan zat dengan zat tapi menyamakan perbuatan dengan perbuatan seperti itu, ya. Dan ini fungsinya adalah untuk mendekatkan ya pemahaman. Dan biasanya seseorang ketika menyebutkan sesuatu ya, itu terkadang memberikan contoh walaupun tidak semisal dan tidak sama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan itu dimaklumi, dan itu satu perkara yang jadi maklumi. Demikian, dan kita tegaskan lagi ya, bukanlah maksudnya bahwa Rasulullah SAW menyamakan Allah dengan dirinya, zatnya secara zatnya ya, itu zat dengan zat, tapi menyamakan perbuatan dengan perbuatan seperti itu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salafus saleh terdahulu mereka bersepakat dengan status ijma bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang hakiki. Kedua tangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sesuai dengan hakikatnya, tidak menyerupai dan tidak sama dengan makhluknya, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk aslinya, dan tak boleh dipertanyakan ya tentang bagaimananya, tentang bentuk hakikatnya, dan tidak boleh ya untuk menolaknya, serta tidak boleh juga lancang kita untuk mentakwilkannya, yaitu memalingkan kepada makna yang lainnya, merubahnya kepada makna yang lainnya. Ini adalah tangan yang hakiki, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disepakati oleh para ulama salaf terdahulu. Bahkan seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu perkataan dari Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, yang beliau mengatakan lahu yadun wa wajhun wa nafsun. Dia, yaitu Allah, memiliki tangan, wajah dan diri. Kama dzakara ta'ala fil Qur'ani, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, kitab sucinya. Min dzikril yadi wal wajhi wan nafsi, berupa penyebutan tangan, wajah dan diri. Fahuwa lahu sifatun bila kaifa, dan dia memiliki sifat-sifat tanpa ada pertanyaan bagaimana ya, tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk aslinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan menyebutkan tentang sifat yang lain
yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, yaitu sifat al-mahabbah. Sifat al-mahabbah itu sifat cinta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sifat cinta, ya, cinta ini merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab Allah Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun wajib untuk menetapkannya. Wajib bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan sifat mahabbah ini karena Allah menetapkan sifat tersebut. Tentunya sifat yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyamakan dengan sifat cinta makhluknya. Yang terkadang sifat cinta makhluk ini bila dia cinta, maka terkadang ia ada kecondongan kepada ya orang yang dicintanya. Demikian. Ya. Cinta yang terkadang berlebihan, ya, yang memiliki tafrid dan ifrat, ada sisi kurang dan ada sisi lebihnya, demikian. Nah, tentunya Allah Maha Suci dari sifat yang kurang, yang cacat, demikian, ya. Nah, tidak boleh bagi kita untuk menyamakan, menyerupakan sifat cinta Allah ini dengan sifat cinta makhluknya. Tanpa kita juga membayangkan bagaimana bentuknya dan bertanya bagaimana ya tentang hakikatnya. Kemudian tanpa juga kita berani untuk menolaknya serta tanpa kita lancang untuk mentakwilkannya, memalingkan kepada makna yang lainnya, memalingkan kepada makna yang lainnya, merubahnya kepada makna yang lainnya yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian. Baik, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia memiliki sifat cinta. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang dia, yaitu Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Demikian. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an dalam kitab suci. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang menetapkan untuk dirinya bahwa dia memiliki sifat cinta. Tentunya sifat cinta yang berbeda dengan sifat cinta makhluknya, yang tidak sama, yang tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan dengan sifat cinta makhluknya. Tanpa kita juga membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya. Dan kita tak perlu mempertanyakan ya bagaimana hakikat bentuknya, bentuk aslinya. Dan tak boleh bagi kita untuk menolaknya, mengingkarinya, serta jangan berani kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Ini adalah sifat cinta yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini kembali kita tegaskan, mengapa? Karena ini permasalahan yang gaib. Ya. Dan kita ulangi kembali bahwasannya sifat itu mengikuti zatnya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala adalah gaib. Sebagaimana kita mengimani zat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah dan kemahasempurnaan bagi Allah, demikian pula sifatnya, ya. Kaidahnya apa? Al-qaulu fi sifati kal qauli fi zati. Pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang zat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kita tidak perlu untuk mencerna dan berusaha untuk memahami bagaimana hakikat dari sifat ini. Namun yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran dari hal ini adalah bagaimana kita bisa menjadi kaum yang Allah mencintai kita, ya, dan kemudian kita juga bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada penetapan dari Nabi SAW di dalam hadis beliau yang sahih dari beliau, di mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hadis ini yang tentunya ini memuat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril alaihi salam, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini memiliki sifat cinta, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru Jibril, nada Jibril, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Jibril alaihi salam. Nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibrilu alaihi salam, maka Jibril alaihi salam pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu alaihi salamu fi ahli samai, maka Jibril pun menyeru pada penduduk langit, menyerukan hal ini, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian dia. Maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun, yaitu makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat, mereka mencintai si fulan tersebut. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian ya diletakkanlah untuk si fulan tersebut penerimaan di permukaan bumi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini. Ya, dengan lafaz seperti ini. Walaupun ada juga yang semakna, ya, bahkan ada tambahannya terkait dengan ya hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat Muslim. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, mencintai hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita mendengarkan dalil-dalil seperti ini, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka dalil-dalil yang membicarakan tentang perkara yang gaib, maka gerakkan hati untuk mengimani dan meyakininya. Bukan menggerakkan ya akal untuk mencerna dan memahaminya bila berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Adapun terkait dengan perkara-perkara hukum, maka gerakkanlah ya akal untuk memahaminya.
Yang tentunya ini dipandu oleh iman kita. Ya. Dipandu oleh iman kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Nah, contohnya dalam hadis ini, di sini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang telah terpenuhi syarat-syarat cinta baginya. Nah, bila Allah telah mencinta seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengumuman kepada Jibril bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Maka Jibril pun mencintainya karena Allah pun mencintainya. Ya, dan karena memang Allah memerintahkannya. Maka Jibril kemudian pun memerintahkan atau menyerukan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai seorang hamba ini. Lalu Jibril pun memerintahkan kepada penduduk langit, para malaikat itu untuk mencintai hamba tersebut. Demikian. Nah, hadis ini adalah ya berbicara tentang dua hal. Pertama adalah tentang perkara yang gaib dan tentang perkara hukum. Perkara yang gaib adalah terkait dengan ya pembicaraan ya Allah dengan Jibril, di mana berbicaranya kita tidak mengetahuinya, maka tidak boleh bagi kita untuk membayangkan bagaimana bentuknya. Bagaimana pula Jibril ketika itu, bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita ya bayangkan seperti itu. Begitu juga sifat cinta ini tidak perlu kita bayangkan. Nah, lalu apa muatan hukumnya? Yaitu muatan hukumnya adalah ya ini motivasi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba melakukan perkara-perkara yang dengannya dia dicinta oleh Allah, lalu Allah mencintainya, maka ini akan menyebabkan Jibril dan para malaikat penduduk langit itu akan mencintai dirinya, sehingga dampak yang didapatkan, pengaruh yang didapatkan oleh orang tersebut adalah dia diterima di kalangan penduduk bumi. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini. Kemudian berpikir kita, ini hukum, terkait dengan hukum, itu motivasi. Kita berpikir bagaimana kita harus menjadi orang yang dicinta oleh Allah. Kita berpikir. Seperti itu. Kemudian maka cari dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, amal-amal apa saja atau faktor-faktor apa saja yang dengannya Allah akan mencintai. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka itu bisa contohnya melihat kepada hadis tentang wali, hadis wali. Ya. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai amal-amal wajib. Ya, melebihi dari amal-amal sunnat. Demikian. Allah mencintai amal-amal wajib. Nah, apabila ditambah dengan amal-amal sunnat, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya akan menjadi pembimbing bagi hamba tersebut, memenuhi permintaannya, mengabulkan doa-doanya. Seperti itu. Nah, begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu contoh bagaimana ya kita bersikap terhadap dalil-dalil. Sikap kita terhadap dalil-dalil. Bila kita mendapatkan dalil-dalil yang sedang membicarakan atau mengkabarkan perkara-perkara gaib, maka hati kita gerakkan untuk mengimani dan meyakininya. Bila kita mendapatkan dalam dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, di sana terdapat hukum, ya, maka kita gunakan akal kita. Bisa jadi juga di dalam dalil yang sama, di sana ada pengkabaran tentang perkara yang gaib, sekaligus juga tentang ada hukumnya. Maka kita gerakkan akal kita untuk memahami dan mencernanya. Seperti itu.
Bila terkait dengan perintah maka berusaha kita untuk ya melaksanakannya, merealisasikannya. Bila terkait dengan larangan-larangan maka kita berusaha mengajak diri kita untuk menjauhinya dan menghindarinya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan dibalik. Ketika berbicara tentang masalah hukum, maka ya yang ada cuma diimani saja, namun tidak ada reaksi apapun, tidak ada bentuk realisasi apapun. Ya. Sekedar diimani, oh ini firman Allah, oh ini hukum dari Allah, cuma demikian. Terkadang pun saking kurang ajarnya, ini dipreteli hukum-hukum seperti ini, demikian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan permasalahan yang gaib, malah ya akal berusaha untuk mencernanya. Akal berusaha untuk memahaminya. Nah, ini terbalik dalam hal ini. Ya, terbalik. Perkara-perkara hukum hanya sekedar diimani tanpa direalisasikan, tanpa dibuktikan, tanpa diamalkan. Sekedar teori saja, diketahui saja. Ketika bahas tentang perkara yang gaib, maka mulailah akalnya ya merambah, merajalela seperti itu. Nah, ini keliru. Kita dapatkan orang-orang seperti ini, ahlul kalam, demikian, ya. Yang mereka ini hanya berbicara saja, amal kosong, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang benar adalah sebaliknya. Ketika kita mendapatkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tatkala berbicara tentang permasalahan yang gaib, maka hati mengimaninya dan meyakininya. Seperti itu. Adapun ketika dalil tersebut berbicara tentang hukum, maka terlebih dahulu iman ini, hati ini mengimaninya. Ini perkataan Allah harus diagungkan. Kemudian akal digerakkan untuk memahami dan mencernanya. Apa yang Allah inginkan dari pengkabaran tersebut tentang hukum itu. Ternyata berupa perintah. Maka di sini iman mendorong hati untuk melaksanakan. Iman mendorong diri untuk melaksanakan. Kemudian ketika berkaitan ya tentang larangan, maka iman ini mendorong diri untuk menghindarkan. Nah, seperti itu. Begitulah semestinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi SAW di mana Nabi kita Muhammad SAW juga ya menetapkan tentang sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda di hari peperangan Khaybar, di hari di mana ya akan terjadi peperangan Khaybar. Kata Nabi SAW, la'utiyanna rayata ghadan lirajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan berikan ya bendera perang ini esok hari kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Demikian, luar biasa ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini Rasulullah SAW menetapkan adanya ya Rasulullah SAW menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat cinta ya yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula para salafus saleh dahulu ya mereka bersepakat dengan status ijma' tanpa ada satupun yang berbeda ya bahwa mereka menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat cinta itu sifat yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya, yang tidak sama dengan makhluknya,
tidak serupa dengan makhluknya. Sifat itu sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sesuai dengan kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak boleh bagi kita untuk menyamakan dengan satu makhluknya, ya. Tidak boleh kita juga untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya, dan kita tidak boleh ya untuk mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. Tidak boleh bagi kita untuk menolaknya, mengingkarinya, dan jangan berani-berani kita lancang untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat cinta yang Allah Subhanahu wa taala ya mencintai siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia beberapa sifat yang telah kita sebutkan ya penjelasannya bersama dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ada banyak sifat-sifat ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah SAW, demikian, atau di salah satu darinya. Dan tentunya ya kita wajib untuk mengimaninya, demikian. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, tanpa boleh bagi kita untuk menyamakan dengan makhluknya, tanpa kita boleh untuk membayangkan bagaimana bentuknya, tanpa juga kita berani mempertanyakan bagaimana hakikatnya, dan jangan berani ya kita untuk menolaknya, mengingkarinya, dan jangan lancang kita untuk mentakwilkannya, memalingkan kepada makna yang lainnya, merubah kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu sifat yang terkait dengan perbuatan, seperti contohnya memberi rezeki ya, menciptakan ya. Kemudian meridai, seperti juga sifat tertawa, sifat marah ya, demikian. Sifat mengetahui, adil ya. Begitu juga sifat malu ya, sifat keperkasaan, sifat keindahan ya, sifat membalas orang-orang yang berbuat dosa dan pelanggaran, sifat turun ya. Kemudian membalas tipu daya dan makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Sifat mata, jari jemari, kaki dan seterusnya ya. Dan ini tentunya wajib kita tetapkan, karena memang Allah yang menetapkan di dalam kitab sucinya atau melalui lewat lisan Rasulullah SAW, tanpa kita kembali, tanpa kita melakukan tamsil, menyerupakan dan menyamakan dengan makhluknya, tanpa kita melakukan takyif, yaitu membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya, atau tanpa kita mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, tanpa kita melakukan ta'til, yaitu penolakan dan pengingkaran terhadap sebahagiannya atau keseluruhannya, dan tanpa kita melakukan tahrif, yaitu perubahan pada lafadznya maupun kepada maknanya, kepada makna yang lainnya. Demikian, seperti itu. Cukup diimani saja. Kita imani dan kita yakini demikian, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang hakiki. Demikian. Kita imani, kita yakini dengan hati. Ya. Bukan kita cerna dan kita pahami dengan akal kita yang dangkal ini. Demikian, bukan. Kita imani. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada
waktu mendatang. Kita akan melangkah kepada pembahasan atau sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ada pertanyaan namun ini di luar tema, tidak masalah. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf. Saya mau bertanya Ustadz, teman kakak saya di Bukit Tinggi punya usaha semacam konveksi. Jadi kalau kita menanam modal 10 juta, kita akan diberi keuntungan 2 juta per bulan. Apa itu termasuk riba ya Ustadz? Soalnya ini bagi hasil judulnya. Mohon jawabannya Ustadz. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad permodalan, tentunya ada satu pihak atau beberapa pihak yang memberikan modal. Ya, baik itu modal tersebut adalah modal patungan ataupun modal tunggal. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya setiap pemodal, baik itu pemodal tunggal maupun pemodal patungan, maka pemodal tersebut ya itu wajib menanggung kerugian, ya wajib menanggung kerugian bila terjadi kerugian yang bersifat alami, ya seperti contohnya ya kerugian karena ada bencana alam, banjir, kebakaran, ya tanah longsor, atau bahkan yang sifatnya juga alami yaitu penurunan ya daya beli masyarakat sehingga tidak laku atau berkurang lakunya. Demikian ini termasuk ya bila terjadi kerugian, dan ini kerugian yang sifatnya alami, maka itu ditanggung oleh pemodal seperti itu. Ya, kerugian yang bersifat biaya atau harta, maka itu kerugian ini ditanggung oleh pemodal seperti itu. Kemudian di antara hal yang harus dipahami ya bahwa dalam penetapan keuntungan di dalam permodalan, akad permodalan seperti ini, maka itu dikembalikan kepada ya kerelaan dan kesepakatan antara pemodal dengan pengelola, ya seperti itu. Kemudian berikutnya ya tidak boleh, di sini tidak boleh ya pemberian keuntungan dengan sifatnya stagnan atau stabil, ya, yaitu dengan nominal yang dia konkret, pasti dan tidak bisa berubah. Seperti tadi contohnya disebutkan, bila memberikan modal 10 juta maka akan diberikan ya keuntungan setiap bulannya adalah 2 juta. Seterusnya. Maka seperti ini, ya ini tidak dibenarkan. Ya ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Ini menunjukkan adanya kedzaliman di mana pihak pemodal tidak mau tahu tentang untung dan rugi. Ya, seperti itu. Tadi kita sebutkan bahwasanya pemberian penentuan keuntungan bagi pemodal dan pengelola, maka ini disesuaikan dengan kesepakatan. Dan itu ditentukan dalam bentuk persentase, ya, atau bahagian seperti contohnya setengah, atau contohnya 1/4, 3/4 demikian, atau 2/3, 1/3 demikian, begitu, atau 1/2, 1/2, setengah demikian, ya. Kalau persentase contohnya 60%, 40%, ya 30%, 70% demikian, ya. Nah ini menentukan keuntungan maka dikembalikan kepada kesepakatan. Ya. Dan tidak boleh keuntungan itu ditetapkan dalam bentuk nominal yang stagnan, yang pasti, yang tidak bisa berubah. Ya, karena di sini ada ya dugaan yang kuat bahwasanya ini ya bentuk ketidakpedulian
ya salah satu pihak terhadap keuntungan dan kerugian. Seperti itu. Dan ini mirip dengan bentuk hutang piutang yang menarik keuntungan. Ya. Seperti itu. Ya. Demikian. Nah, lebih-lebih apabila ternyata bila ada pemberian jaminan keamanan bagi modal yang ketika berakhirnya akad tersebut akan dikembalikan utuh. Nah, kalau ini jelas, kalau demikian ada jaminan seperti ini, maka sesungguhnya ini bukanlah bentuk akad permodalan, tapi ini adalah akad hutang piutang, al-qard. Ya, dan disepakati adanya tambahan. Maka berlaku kaidah dalam agama kita, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka dia adalah riba. Demikian, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, ya, Assalamualaikum. Apa hukum bermain kartu remi tanpa uang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bermain kartu remi walaupun tanpa uang, maka ini meniru kebiasaan orang-orang yang melakukan kefasikan berupa judi. Ya, seperti itu. Walaupun tidak ada judinya, tapi ini merupakan bentuk meniru kebiasaan orang yang bermain judi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang meniru satu kaum, maka sungguh dia termasuk mereka. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian. Nah, begitu juga ini merupakan bentuk menghabiskan waktu, ya. Menghabiskan waktu. Tidak layak bagi seorang muslim mukmin untuk dia bermain-main seperti ini, ya. Maka hendaknya dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, membaca Al-Qur'an, ya, begitu. Membaca Al-Qur'an, belajar, demikian. Alangkah lebih baik bila dia bersilaturahmi, berbicara saja, bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya, dia dapatkan pahala berbicara dengan mereka. Demikian, bukan bermain kartu remi seperti ini, ya. Lebih-lebih bila mungkin di kartu tersebut ada contohnya barangkali gambar-gambar orang, ya, gambar-gambar orang, ya. Yang ini merupakan animasi dari sesembahan-sesembahan orang-orang Yunani kah, ya, seperti itu. Maka tidak selayaknya untuk bagi seorang muslim untuk dia berinteraksi dengan hal-hal seperti ini. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Apa hukum bagi harta warisan? Ya, apa hukum bagi harta warisan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum membagi harta warisan adalah wajib hukumnya. Ya, karena di sana ada hak-hak, ya, orang-orang yang menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal dunia tersebut pada harta peninggalannya. Demikian, ya. Seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sebagai bentuk hududullah, sebagai bentuk apa? Sebagai batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 14, ya, Allah mengancam, ya,
Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Demikian, seperti itu. Demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat sebelumnya, di ayat 11, ya di ayat 12 itu terkait dengan hukum-hukum waris. Ya. Di ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, bagi anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan, seperti itu dan seterusnya, ya. Lalu di ayat ke-13 Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Demikian. Di ayat ke-14 Allah mengancam bagi siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah itu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya membagi harta warisan itu wajib berdasarkan firman Allah ini. Demikian. Lebih-lebih juga di dalam harta warisan itu terdapat hak waris orang-orang yang masih hidup. Ya. Bila diambil dan tidak dibagi, maka bisa jatuh ke dalam kedzaliman, menzalimi hak. Demikian. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Lalu aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian saling menzalimi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-muslimu haramun, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Orang muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya untuk ditumpahkan, dibunuh, ya, untuk disakiti fisiknya. Hartanya diambil, nah ini dia, dizalimi, tidak boleh, haram itu. Demikian pula kehormatannya, seperti itu. Oleh karenanya wajib untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum waris yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tri Wahyudi dari Lampung. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ala hadas soal. Terima kasih atas soal yang sudah dilayangkan kepada kami. Mau bertanya, apa hukumnya sebagai anak menasihati orang tua yang masih percaya dengan orang-orang pintar, orang-orang dianggap pintar. Namun orang tua tetap berkeras kepala, tidak mau mendengar nasihat anak. Apakah jika anak marah kepada orang tua, anak tersebut berdosa? Baik ya. Menasihati siapa saja yang melihat sebuah kemungkaran, maka ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan tentunya. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ini tentunya bagi yang memiliki kekuatan, seperti orang tua di anak-anaknya, ya, karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan pada anak-anaknya, seperti itu. Ya. Namun anak kepada orang tua, nah tentunya ini tidak benar, ya, dengan tangan, ya, seperti itu. Yang bisa hanyalah dengan berikutnya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu maka fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Dengan lisannya maksudnya adalah menyampaikan berdasarkan ilmu, yaitu dengan melakukan metode targhib wa tarhib. Targhib memberikan motivasi. Ya, motivasi terkait dengan kebaikan-kebaikan.
terkait dengan kebaikan-kebaikan, yaitu melakukan ya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnat. Demikian. Begitu juga ya motivasi untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Seperti itu. Memberikan motivasi. Nah, begitu juga berikutnya melakukan tahapan atau metode tarhib, yaitu memberikan ancaman-ancaman, yaitu ancaman yang telah Allah ancamkan dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasul dalam hadis-hadis. Seperti bila melakukan hal ini maka demikian ancamannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Seperti contohnya melakukan kesyirikan, maka katakan ini merupakan kesyirikan. Ya, ayah, bunda, tentunya dengan bahasa yang santun. Ya. Dengan lisan tapi dengan bahasa yang santun. Jangan samakan ya metode mendakwahi adik atau junior dengan senior, jangan disamakan. Ini berbeda. Dengan adik adalah dengan penuh kasih sayang dan bagaikan seorang senior yang sayang dengan adiknya. Adapun ketika kepada orang tua maka di sini ada penghormatan. Demikian. Dengan kelembutan ya, kasih sayang juga, tapi di sini ada penghormatan dan pemuliaan kepada orang tua. Seperti itu, ya. Dan jangan sampai muncul dalam lisan kita ya ungkapan-ungkapan yang sifatnya menggurui. Nah, ini jujur kita katakan sesungguhnya berat bagi manusia itu untuk menerima dari junior, lebih-lebih anak. Makanya kita harus pahami kadar diri kita. Ya, terkadang untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu harus dengan cara yang benar pula. Ya. Ya. Untuk menyampaikan sesuatu yang benar harus dengan cara yang benar pula. Jangan kita samakan ya caranya seperti kita menyampaikan kepada anak kecil, kepada mungkin junior kita. Ini adalah orang tua. Ya, orang tua. Ya, mereka lebih sensitif. Ya, karena umurnya yang sudah tua. Demikian pula disebabkan karena mereka adalah senior bagi kita. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa ya diterima ya nasihat kita ini. Sulit bagi mereka untuk menerima nasihat kita karena kita junior, lebih-lebih anaknya. Bahkan ya sebagian ilmu-ilmu yang kita butuhkan itu berasal dari mereka, seperti contohnya ya untuk membaca ya baik itu bacaan tulisan Latin maupun barangkali tulisan Arab ya, alif bata itu orang tua yang mengajari kita ya, membaca juga itu mereka juga mengajari kita, sehingga ya ketika kita sudah lebih tahu sedikit ya lalu kita berusaha untuk mengajarkan terkadang dengan cara yang benar pun ini akan ditolak seperti itu ya, walaupun ungkapannya benar namun kita butuh hal yang lainnya dengan kelemah lembutan seperti itu ya. Nah, ketika memberikan ancaman juga ancaman yang sifatnya adalah ya mendidik. Walaupun kepada orang tua sampaikan Allah ya berfirman demikian, Rasulullah bersabda. Jadi ancaman itu bukan dari diri kita pribadi, tapi ancaman yang berasal dari Allah. Sebutkan firman Allah, sebutkan sabda Rasulullah, demikian. Seperti itu. Ya. Seperti contohnya sampaikan kepada orang tua juga, datang kepada orang-orang yang dianggap pintar yang mereka mengetahui perkara yang gaib. Padahal Allah yang mengetahui perkara yang gaib, beritahu seperti itu. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Karena ya perkara yang gaib itu hanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ya surah contohnya adalah surah Al-An'am ayat 50 di mana Rasulullah saja itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Begitu juga surah Al-Jin ayat 28 kalau tidak salah atau 27. Silakan lihat, sampaikan ya. Demikian. Dan sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal yang menebak-nebak, mengetahui perkara yang gaib, ya, lalu bertanya kepada dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, maka ini akan mengancam sholat tidak akan akan terancam sholat tidak akan diterima selama 40 hari. Begitu juga. Dan kita telah melakukan bentuk kekufuran terhadap agama Rasulullah yang Allah turunkan itu. Demikian. Ini hadisnya. Kita baca, kita sampaikan. Namun
Walaupun benar yang kita sampaikan, terkadang pun ini masih ditolak. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kita junior. Itu sifat senior demikian. Lebih-lebih mereka adalah orang tua kita. Oleh karenanya, saya lebih condong anak-anak kita sebagai anak, ketika kita berdakwah kepada orang tua kita, maka yang kita dahulukan adalah memposisikan kita sebagai anak yang saleh bagi laki-laki, salihah bagi perempuan. Demikian. Itu dengan memberikan hak-hak mereka. Ya. Bahkan jangan pernah melakukan ya pemberitahuan terlebih dahulu. Yaitu maksudnya memberikan nasihat terlebih dahulu, jangan. Ya. Namun lakukan banyak aksi-aksi kebaikan. Ya. Aksi kesolehan anak. Seperti contohnya ketika pulang membawa hadiah, ya, kemudian membantu orang tua. Ya. Maka tidak masalah contohnya membantu orang tua menyapu halaman bagi anak laki-laki pun anak perempuan, ya. Seperti itu, ya. Sering menanya kabar ketika di luar rumah, ya. Demikian. Begitu cepat ya memenuhi panggilan orang tua, cepat menggunakan kalimat tutur kata yang sopan dan memuliakan mereka, seperti itu. Maka luluh hati ini terhadap ya, luluh hati orang tua ini terhadap kita. Luluh dia, demikian. Ya. Bila ternyata orang tua memiliki beberapa anak, maka dia akan bisa membandingkan bahwa bila seorang anak memiliki karakter demikian, maka dia akan bisa memastikan orang tua ini anak soleh ketimbang anak-anaknya yang lainnya. Seperti itu. Begitu. Maka nanti dia akan memberikan perhatian khusus kepada anak yang soleh ini. Ya. Paling tidak dia akan ya mengutarakan pertanyaan. Paling tidak akan muncul dalam benaknya ya bahwasanya ya, anak ini telah menjadi baik. Padahal sebelumnya mungkin ya anak ini nakal. Ya, menjadi baik. Maka muncul dalam benaknya ya sebuah kesimpulan tidaklah menjadikan anak ini baik ya, melainkan pasti itu sesuatu yang baik. Demikian, ya. Maka paling tidak dia akan bertanya orang tua ini, "Nak, kamu belajar di mana? Nak, kamu ini ngaji di mana?" gitu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, nah orang tua telah terbuka. Dia telah membuka dirinya untuk bisa menerima nasihat. Berbeda halnya bila ternyata tidak ada ya image seperti ini, ya pola pikir seperti ini dalam hati orang tua kita. Yang taunya kita ini masih bandal, ya. Kita ini anak ini masih nakal. Bagaimana bisa terima seperti itu? Nah, ketika kita telah menanam jasa atau membalas jasa dan muncul dalam benak orang tua, ini anakku yang soleh. Maka dia punya kesimpulan, tidaklah anakku menjadi soleh dan baik kecuali sesuatu yang ada pada dirinya ini adalah sesuatu yang soleh dan baik. Demikian. Maka dia akan mudah bertanya bila dia mendapatkan satu masalah, "Nak," dia akan bertanya, "Bagaimana yang kamu tahu tentang masalah ini, Nak?" Demikian. Seperti itu. Dan itu terjadi, ya. Dan saya juga pernah mengalaminya demikian, ya, dengan orang-orang tua. Orang tua saya. Oleh karenanya cobalah, ini satu yang sangat bermanfaat, ya. Jangan memulai pembicaraan namun lakukan aksi kebaikan. Seperti itu. Aksi kesolehan. Itu caranya. Demikian. Nanti sedikit demi sedikit. Sembari jangan lupa doa. Ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua. Ya Allah berikan hidayah kepada orang tua. Demikian. Karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga bermanfaat. Dan jangan marahi orang tua. Ya, ini akan membuat orang tua memiliki kesimpulan ini anak durhaka ini. Kok bisa marah dia? Kasar lagi demikian. Ya. Apakah berdosa anak seperti ini? Iya, bila dia kasar kepada orang tuanya. Walaupun ya niat dia bagus tapi caranya tidak bagus. Demikian, ya.
Baik, bagaimana ya orang tua yang menunjukkan durhaka kepada anak tersebut? Ya kita katakan durhaka kepada anak itu ya diantaranya dan secara umum adalah tidak memberikan hak kepada anak. Ya, durhaka orang tua durhaka ya adalah ya yang tidak memberikan haknya kepada anaknya. Hak anak kepada anaknya. Itu orang tua durhaka. Sebagaimana kita juga seorang anak itu bisa durhaka ketika tidak memberikan hak kepada orang tua. Demikian. Maka kita tidak mencari siapa yang salah di sini. Saya yakin Anda dengan saya sama. Kita inginkan orang tua kita itu, yang kita cintai itu, mereka mendapatkan kebaikan. Mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat masuk surga. Bukan mendapatkan siksa di dunia dan masuk neraka di akhirat. Kita tidak inginkan. Betul. Ya. Oleh karenanya, jangan kita melihat siapa yang salah. Kita sebagai anak. Karena saat ini kita yang menginginkan itu, kebaikan itu. Maka apa? Rubah diri kita dengan cara tadi. Jadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Nantikan orang tua kita, dia akan berubah, ya, menjadi baik insya Allah Taala. Setelah kita mendoakan, insya Allah Taala, mendoakan kepada Allah untuk hidayah diberikan kepada orang tua kita. Dan berikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa ya berbakti kepada orang tua, memberikan hak-hak orang tua. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kita mengikuti perlombaan yang dimana hadiahnya disponsori oleh produk rokok, Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Mengikuti perlombaan seperti ini adalah haram sifatnya. Kenapa? Ini bentuk menolong untuk promosi, iklan, demikian. Ya. Maka haram yang seperti ini. Maka dihindarkan. Walaupun contohnya bentuk perlombaannya itu boleh-boleh saja. Bahkan barangkali lomba baca Al-Quran. Ya, seperti itu. Atau lomba lari contohnya. Atau berpacu kuda. Atau lomba panah. Tapi sponsornya adalah ya produk-produk yang dia diharamkan. Maka di sini ada tindakan membantu ya promosi dan iklan. Demikian. Nah, tentunya dengan seperti itu akan semakin banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Ya, ini termasuk dosa. Ya. Promosi barang yang haram. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Muhammad dari Cianjur, Jawa Barat. Barakallahu fiik. Ya, Abu Muhammad, semoga Allah menjaga Ustadz. Ya, wa anta kadzalik. Ana mencintai antum karena Allah. Ya, semoga Allah juga mencintai antum. Ya. Pembahasan yang penuh faedah sekali. Saya ingin bertanya Ustadz, kajian ini rujukannya kitab apa ya? Baik, ini ada 2 kitab di sini. Ada kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan. Kemudian ada kitab yang kedua adalah kitab ya Tazhilul Aqidah Al-Islamiyah. Ya, ini ditulis oleh atau disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, demikian seperti itu. Ya, silahkan ya membaca kitab ini.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Afan Ustadz izin bertanya. Saya setelah buang air kecil kemudian beberapa saat atau beberapa menit kemudian saya BAB dan keluar cairan putih dari kemaluan. Apakah itu ciri-ciri wadi? Baik ya, wadi adalah cairan ya putih atau sedikit bening ya yang keluar dari kemaluan disebabkan biasanya karena kerja berat dan pada umumnya ya atau karena kecapean ya kerja berat atau karena kecapean dan itu pada umumnya keluar setelah buang air. Nah, bisa diprediksi bahwasanya ini adalah wadi ya. Ini adalah wadi. Jadi wadi cairan yang keluar dari kemaluan ya itu bisa terjadi bagi laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Namun yang tampak biasanya pada laki-laki seperti itu ya. Nah, itu pada umumnya keluar setelah buang air seperti itu. Hukumnya para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat wadi adalah najis. Ya, wadi sepakat para ulama adalah najis ya. Madhi yang terjadi perbedaan pendapat. Wallahu taala alam. Yang jelas pendapat ya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya wadi ini adalah najis karena dia diwajibkan untuk mencuci ya. Adapun madhi dan wadi ya itu maka cucilah demikian ya. Seperti itu. Baik, ya, wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sepertinya kajian kita ini sudah di penghujung waktunya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Tentunya kekurangan dan kekeliruan itu serta kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Adapun yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada kekurangan dan kesalahan ini, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.